Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini admin akan membawakan sebuah alur film yang sangat seru untuk ditonton. Menceritakan tentang mantan seorang jenderal perang yang kini menjadi bandit. Suatu ketika ia terdampar dan ditolong oleh para bajak laut yang dipimpin oleh seorang wanita cantik. Dalam perjalanannya, mereka menemukan sebuah peta harta karun sebuah kerajaan yang ditinggalkan di sebuah pulau berbahaya dan mereka pun berniat mendapatkannya walaupun dengan resiko dan taruhan nyawa mereka. Nah, bagaimana cerita serunya? Mari kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa bandit yang dipimpin oleh seorang pria bernama Mochi sedang terapung di lautan luas hanya dengan selembar puing-puing dari kapal mereka yang tersisa. Dalam keadaan lapar, haus dan putus asa, tiba-tiba datanglah sebuah kapal bajak laut dengan seorang wanita cantik di atasnya memandang kepada mereka. 3 bulan berlalu, kini di bawah pimpinan seorang kapten bajak laut wanita yang cantik yang bernama Herang, para bandit itu pun bergabung di bawah komandonya. Namun hari demi hari para bandit yang terbiasa bebas hidup di darat pun mulai malas dan bosan. Salah seorang anak buah Mochi yang bernama Emaki pun melempar cumi makanan mereka dan membuat sang kapten marah. Namun di tengah-tengah itu, tiba-tiba sebuah kapal perompak lainnya datang dan menghentikan mereka. Mereka pun sangat senang dengan harapan dapat merampas makanan enak dan barang-barang mereka yang berharga. Mochi yang sangat percaya diri pun memimpin para bandit yang merupakan anak buahnya untuk memulai pertarungan. Namun sayang ketika para bandit ini hendak melompat ke kapal musuh jaraknya masih terlalu jauh, alhasil semua anak buah Mochi pun terjatuh ke laut dan menjadi tertawaan anak buah pimpinan sang kapten. Akhirnya Mochi yang terlanjur sendirian sampai di kapal musuh pun bertarung sendirian. Sang kapten yang kasihan pada Mochi pun membantunya dan memberikan pisaunya kepada Mochi yang memang tidak bersenjata. Mochi yang sangat senang mendapat perhatian dari sang kapten yang pada dasarnya memang menyukainya pun kini sangat bersemangat dan akhirnya bisa mengalahkan mereka semua. Setelah itu mereka pun menggeledah kapal itu. Namun sayang mereka tidak menemukan apa yang mereka harapkan. Akhirnya sang kapten pun menginterogasi mereka, dan dari sana ia mengetahui kalau ternyata para perompak itu sedang mencari sebuah harta karun. Setelah mendapatkan peta harta karun tersebut, mereka pun berunding untuk tindakan mereka selanjutnya. Ternyata peta itu menunjukkan sebuah harta karun milik sebuah kerajaan yang pernah dibawa kabur oleh seorang jenderal di sana dan menyembunyikannya. Dan setelah berunding, akhirnya Herang sang kapten pun menyetujuinya untuk mencari harta karun itu. Dengan bersemangat mereka pun mulai membentangkan layar kapal mereka dan mulai mengikuti petunjuk peta itu. Ternyata petunjuk pertama berada di daratan tak jauh dari lautan. Herang, Mochi dan beberapa anak buahnya pun turun untuk mencarinya. Namun setelah mendekati lokasi yang dituju rupanya Herang sedikit kebingungan dengan petunjuk peta itu. Mochi pun menyindirnya dan menawarkan bantuan. Dengan terpaksa Herang pun memberikannya. Lalu dengan bangga Mochi pun memimpin anak buahnya untuk mulai mencarinya ketika mereka melihat seekor sapi berlari ke arah mereka. Mochi yang beberapa bulan hanya makan ikan laut pun mengajak mereka untuk menangkap sapi itu. Beberapa dari mereka pun mengikutinya tanpa menyadari kalau gerombolan sapi lainnya ada di belakangnya. Mochi dan anak buahnya yang tidak mengetahui hal itu karena sudah terlanjur masuk pun menjadi bulan-bulanan kawanan sapi tersebut hingga terbawa ke tepi jurang dan terlempar ke bawah. Herang dan yang lainnya yang mengira Mochi sudah mati pun hendak pergi ketika dari bawah jurang ia kembali naik dengan membawa sebuah gading gajah dengan petunjuk berupa peta harta karun asli terukir di sana. Sebelum kembali ke kapal dan setelah mengobati beberapa orang yang terluka lalu Herang pun mengingatkan Mochi bahwa ia harus mematuhi perintahnya dengan menjadikannya wakil kapten di kapalnya mengingat beberapa kali Mochi tidak mematuhi perintahnya dan berjalan sendiri. Namun Mochi yang terlalu percaya diri pun menolak menjadi bawahan Herang yang berakibat ia pun ditinggalkan semua orang. Sementara itu di suatu tempat di tempat lain. Seorang pendekar pedang kini sedang bertarung dengan pimpinan para prajurit di sana.
Namun sepertinya kemampuannya yang hebat membuat pimpinan para prajurit itu kewalahan dan menyerah. Setelah itu sebuah tepuk tangan dari sang jenderal bernama Yubang datang. Setelah mereka mengobrol lalu sang pendekar bertudung yang bernama Bu Hangsu itu menawarkan kerjasama untuk mencari sebuah harta karun. Sementara itu di kapal, Herang dan anak buahnya pun berpesta atas keberhasilan mereka mendapatkan peta asli harta karun tersebut. Namun Mochi yang kesal diam-diam pergi ke kapal untuk mengambil kembali peta harta karun yang ditemukannya. Keesokan paginya, Herang mendapatkan laporan kalau peta mereka telah dicuri dan petunjuk mengarah kepada Mochi. Lalu Herang dan beberapa anak buahnya pun turun kembali untuk mencari Mochi. Namun di tengah hutan mereka dikejar oleh seekor harimau dan mereka pun kabur menyelamatkan diri. Herang yang kemudian menemukan Mochi yang tengah tidur di sebuah gubuk pun marah padanya dan terjadilah pertarungan. Namun pada akhirnya Herang mengakui bahwa kini peta itu telah dibawa oleh Maki setelah mengelabui Mochi tadi malam. Sementara itu Maki yang membawa peta harta karun kini pergi ke rumah seorang bangsawan dengan mengaku sebagai Mochi dan hendak menjual peta harta karun itu kepadanya. Namun ketika ia hendak merayu bangsawan itu untuk membeli peta itu, Mochi dan Herang datang. Setelah itu Herang mengambil peta itu kembali, membawa kembali Mochi, Maki dan seorang gadis yang bernama Geum di sana untuk dihukum. Setelah itu salah seorang anak buah Mochi yang memang mantan seorang prajurit pun mencoba membaca tulisan di peta gading gajah tersebut, namun ia tidak bisa membacanya karena itu berupa sandi yang hanya diketahui para prajurit dengan pangkat tinggi. Akhirnya Mochi yang merupakan mantan seorang jenderal sebelum menjadi bandit pun dipanggil lalu menafsirkannya. Namun begitu Herang dan yang lainnya tercengang ketika mendengar Mochi menyebutkan tempat di mana harta karun itu disimpan. Tempat itu ternyata berada di sebuah gua di dalam laut dengan sebuah sungai deras di dalamnya. Sementara itu Bu Hangsu dengan para anak buahnya kini juga mulai bergerak menuju tempat harta karun itu dengan jalur lain. Sedangkan Herang dan Mochi kini sudah berada di lokasi. Lalu dengan menggunakan sebuah sekoci, Herang, Mochi dan beberapa lainnya turun ke titik lokasi. Setelah itu dengan menggunakan kantung gelembung untuk pernafasan mereka pun menyelam ke dalam lautan itu. Di dalam secara tak sengaja Mochi tersedot oleh sebuah aliran sungai di dalam laut yang membuat Herang dan yang lainnya mengikutinya. Mochi yang kesusahan bernafas pun hampir pingsan. Untung saja Herang melihatnya lalu mengejarnya. Akhirnya mereka tiba di ujung aliran itu di mana terdapat sebuah gua di sana. Tetapi akhirnya mereka kecewa setelah mencari-cari ternyata tidak ada harta karun di sana. Namun secara tidak sengaja ketika Mochi bertengkar dengan wakil kapten Herang tiba-tiba saja mereka menemukan sebuah ruangan lain di sana. Akhirnya apa yang mereka cari mereka temukan di sana. Menemukan belasan peti dengan barang-barang terbuat dari perak membuat mereka bersorak-sorai. Hanya Mochi yang sepertinya tidak senang melihatnya. Karena seharusnya kalau ini memang harta kerajaan yang dimaksud, seharusnya ada emas di sana. Mendengar kata emas mereka pun langsung berpencar mencari di semua tempat di sana. Mochi dan Herang yang melihat ada sebuah bendera kerajaan yang sangat aneh pun mengamatinya barangkali itu adalah sebuah petunjuk. Dan ketika mereka memperhatikan bendera itu, tiba-tiba saja dari atas mereka terdengar suara ledakan dan diikuti dengan beberapa ledakan lainnya yang menggetarkan gua itu. Dikira gempa bumi, Herang pun dengan segera memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi dan membawa harta temuan mereka. Ternyata itu adalah ledakan yang dibuat Bu Hangsu dan anak buahnya untuk membobol tempat itu. Sementara Maki yang melihat bendera yang diamati Mochi tadi memahami ternyata itu bukanlah sebuah bendera melainkan sebuah peta. Lalu tiba-tiba Bu Hangsu dan anak buahnya pun masuk dan pertarungan terjadi. Herang pun menyuruh anak buahnya segera pergi sementara ia akan menahan mereka. Mochi yang melihat ini pun segera berlari membantu Herang. Ketika pertarungan terjadi, gua bergetar kembali dan beberapa bebatuan pun runtuh. Herang yang melihat Mochi akan tertindih bebatuan pun menendang Mochi agar terhindar. Namun sayang kini akhirnya malah ia yang tertindih dan membuatnya pingsan. Untung saja salah seorang anak buah Herang kembali dan membawanya pergi. Sementara itu Mochi yang kini tinggal sendiri bertarung dengan Bu Hangsu yang ternyata adalah musuh bebuyutannya sewaktu sama-sama jadi prajurit kerajaan. Karena kalah jumlah Mochi pun akhirnya melarikan diri dengan membawa beberapa peti sebagai pemberat untuknya melarikan diri. Ketika Mochi terus turun ke bawah laut, Herang pun datang dengan membawa tali yang telah diikatkan ke kapal mereka dan berniat membawa keduanya naik.
Namun sayang tali harta penemuan mereka terlepas dari Mochi, dan akhirnya Herang pun mengejarnya dan berhasil mengangkatnya kembali. Sayangnya dalam perjalanan naik kembali ke atas, Herang kehabisan nafas dan akhirnya pingsan, namun untung saja Mochi bisa meraihnya. Namun dari bawah laut, tiba-tiba saja sebuah ikan paus datang dari bawah dan menelan mereka serta harta temuan mereka. Paus itu juga menyeret kapal mereka hingga hampir tenggelam. Untung saja talinya putus dan kapal kembali normal. Dan tak berapa lama Mochi dan Herang pun terlempar dari paus itu dan kembali ke kapal. Sementara itu, Bu Hangsu yang kecewa akhirnya tersenyum senang setelah menemukan bendera yang merupakan peta asli yang menunjukkan di mana harta asli kerajaan yang ia cari kini berada. Sedangkan di kapal, Herang yang pingsan dan bermimpi melihat naga api, kini terbangun dari tidurnya. Setelah itu ia pun kembali menanyakan kepada Mochi, apakah ia yakin kalau harta karun emas itu benar-benar ada. Lalu Mochi pun menjawab bahwa kalau memang harta karun itu disimpan untuk membangun kembali sebuah kerajaan, maka setidaknya itu harus berupa emas dan sangat banyak. Mendengar ini, para anak buah kapal dan Herang pun berniat memutar balik kapal guna mengambil kembali peta yang tempo hari mereka temukan yang merupakan sebuah peta menuju ke sana. Untung saja gadis rekrutan baru yang mereka mengetahui kalau Maki membawanya dari gua. Lalu Maki pun menjadi bulan-bulanan anak buah kapal lainnya karena berusaha menyembunyikannya. Lalu setelah ditanyakan ternyata Maki mengetahui tempat itu. Namun tempat itu jauh berbahaya dari tempat sebelumnya. Tempat itu bernama Pulau Petir. Di sana siang dan malam tak ada bedanya. Jarang kapal yang selamat melewati tempat itu karena ombak dan sambaran petirnya yang ganas. Sementara itu, Bu Hangsu dan anak buahnya juga kini sudah membawa sebuah kapal lengkap dengan meriam di dalamnya untuk pergi ke Pulau Petir. Sedangkan di kapalnya Herang, Maki yang memang satu-satunya orang yang pernah pergi ke sana, meminta imbalan yang sangat mengagetkan seluruh orang di kapal itu, yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai kapten kapal yang menjadi cita-citanya sejak kecil sampai ia membawa mereka ke pulau itu dan menemukan emasnya. Sementara Herang menjadi juru masak baginya. Walaupun awalnya Herang menolaknya, namun setelah mendapat sindiran dari Mochi akhirnya ia pun menyetujuinya dengan kesal. Mochi yang sengaja memancingnya pun membuat Herang tambah emosi. Namun lucunya naas bagi mereka. Ternyata dengan menjadikan Herang menjadi juru masak, mereka pun kembali merasakan makanan sang kapten yang ternyata sangat tidak enak untuk dimakan. Sementara Mochi kini berlaga seperti Herang, ia pun memarahi sayap saja yang tidak mematuhinya. Mochi yang mencoba masakan Herang pun berusaha berpura-pura menyukai masakannya. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dituju. Namun sebelum itu seperti yang diceritakan Maki. Kini ombak dahsyat dengan awan gelap dan puluhan petir pun menghadang mereka. Kapal mereka pun terombang-ambing dan beberapa bagian rusak tersambar petir. Sementara di sisi lain, kapal Bu Hangsu dan anak buahnya pun melewati kejadian yang sama. Ombak yang ganas kini menerjang kapalnya Maki yang membuatnya terlampar dan hampir terjatuh ke laut. Herang pun dengan cepat mengambil kemudi menggantikannya. Sedangkan Mochi Biang melihat Maki terjatuh pun langsung bergelantungan dan menangkapnya. Dan tak lama kemudian badai petir pun berlalu. Setelah itu Maki, Herang, Mochi An sebagian lainnya turun dengan menggunakan 2 buah sekoci untuk mencari harta karun dimaksud, sementara sebagian lainnya menunggu di atas kapal. Sesampainya di daratan pulau itu, Maki pun kebingungan di mana mereka harus mencari harta karun yang tersembunyi itu. Di sisi lain pula, kini Bu Hangsu pun sampai di sana dan langsung mencari tempat lokasi dimaksud dengan mengikuti petunjuk dari peta yang dibawanya. Sementara Maki memerintahkan secara acak kepada yang lainnya untuk mencari harta karun tersebut karena ia memang benar-benar tidak tahu tempatnya. Sedangkan Mochi terus memperhatikan puncak gunung di depannya yang terus-menerus diliputi oleh petir tanpa henti. Sementara teman-temannya Maki yang merasa dibodohi kini mulai kesal dan mengejar Maki. Maki pun melarikan diri. Lalu Mochi yang merasa curiga pun pergi ke puncak gunung tersebut setelah menjawab pertanyaan Herang kenapa ia mau pergi ke sana sebelum diperintah.
Mochi pun menjawab dengan jujur kalau sebenarnya ia melakukan semua itu demi Herang. Dari pertama kali ia menolongnya, Mochi telah jatuh cinta padanya dan siap mati untuknya. Setelah itu Mochi pun pergi setelah mendapat bekal dari Herang. Setelah sampai di puncak, Mochi mendapati ternyata di sana ada bekas sebuah perkampungan kecil di sana yang sudah lama ditinggalkan. Di sana ia juga melihat kenapa tempat itu selalu terdapat petir menyambar setiap menitnya tanpa henti. Tak berapa lama, menyadari ada orang lain yang datang ke sana. Mochi pun segera bersembunyi dan memantau dari samping. Ternyata Bu Hangsu dan anak buahnya kini telah tiba di sana. Mereka pun segera mencari harta karun tersebut dengan mencoba mencabut beberapa bendera yang berada di sana. Namun ternyata sebagian mereka malah tersambar petir dan terkena jebakan. Lalu setelah berpikir keras, Bu Hangsu pun akhirnya mencabut sebuah tiang bendera lainnya yang diyakini di sanalah harta itu disimpan dan mulai menggalinya. Sementara itu Maki yang sedang dikejar teman-temannya dan bersembunyi di bebatuan, secara tak sengaja melihat sebuah penguin dengan membawa sebatang emas di mulutnya. Ia pun segera memanggil teman-temannya dan memperlihatkan apa yang ia temukan. Namun ketika mereka sedang menginterogasi sang penguin tentang keberadaan batangan emas lainnya, dari arah laut terdengar suara tembakan meriam. Setelah itu Herang dan yang lainnya pun segera berlari melihat kapal mereka. Kini di lautan, mereka bisa melihat sebuah kapal lainnya sedang menembaki kapal mereka. Mochi yang dari atas kebatuan juga melihat kapalnya diserang secara tidak disengaja lengah dan keberadaannya di sana pun diketahui mereka. Sementara itu Herang dan yang lainnya yang melihat kapal mereka dibombardir dan hancur serta Mochi yang sendirian di atas lalu membagi mereka menjadi dua kelompok. Ia memerintahkan para bandit yang merupakan anak buahnya Mochi untuk membantu Mochi sementara ia dan anak buahnya akan membantu mereka yang di kapal. Sedangkan Maki dengan pinguinnya kini melanjutkan mencari batangan emas lainnya dengan mengikuti petunjuk sang penguin. Sementara di puncak gunung, Mochi kini yang bertarung seorang diri ternyata berhasil membunuh beberapa anak buah Bu Hangsu dan berhasil mengambil sebuah simbol pintu masuk harta karun itu. Namun ketika ia hendak kabur, anak buahnya malah keburu datang dan akhirnya terpaksa ia pun harus bertarung dengan Bu Hangsu 1 lawan 1 untuk memperebutkan simbol itu. Sedangkan Maki yang terus mengikuti penguin itu, kini terbawa penguin itu berenang masuk ke dalam laut menuju suatu tempat. Lucunya ketika Mochi yang kini sedang bertarung dengan Bu Hangsu, malah menjatuhkan simbol tersebut ke tebing di bawahnya sebelum akhirnya mengenai kepala Maki yang tepat berada di bawahnya. Dan setelah melihat apa yang ia temukan dan melihat apa yang ada di depannya ia pun segera pergi ke sana. Sementara itu, Herang yang datang menolong anak buahnya kini dengan menggunakan skoci yang tadi mereka bawa menyerang balik kapal Bu Hangsu untuk mereka rebut. Sedangkan Maki yang tadi masuk ke dalam perarian di dalam gua bawah gunung itu akhirnya menemukan sebuah kapal dengan puluhan peti berisi emas di dalamnya dengan puluhan penguin sebagai penunggunya. Sementara Herang yang mencoba merebut kapal musuh kini terus bertarung dengan anak buah Bu Hangsu. Namun sayang, kapal itu pun kini rusak berat setelah sebuah letusan tornado api memecahkan sisi kapal itu. Lalu dari kejauhan di belakang kabut, Herang samar-samar melihat sebuah kapal lainnya lagi datang dengan Maki di dalamnya. Lalu Herak pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk pindah ke kapalnya Maki sementara ia menyusul mereka setelah meledakkan kapal musuhnya dengan menghancurkan meriam mereka beserta kapalnya. Namun belum juga mereka sedikit gembira dengan semua emas yang mereka lihat di kapal itu, kini dari belakang mereka, sebuah gempa di kedalaman lautan membuat air laut di sekitarnya tersedot dan menimbulkan ombak tsunami yang besar. Lalu Herang yang melihat kapal itu tanpa kemudi. Ia pun bergegas lari meraih kemudi kapal dan mulai mengambil komando untuk seluruh anak buahnya. Mochi dan yang lainnya yang menyaksikan itu dari atas kini jantungnya ikut berdetak kencang. Akhirnya dengan kerjasama yang baik dan menguras seluruh tenaga semua orang, akhirnya Herang dan seluruh anak buahnya pun berhasil selamat dari gulungan ombak raksasa yang hampir saja menenggelamkan mereka. Sementara itu setelah melihat teman-temannya selamat, Mochi dan Bu Hangsu pun kembali bertarung yang berakhir dengan terbunuhnya Bu Hangsu tusukan sebuah pedang yang disertai oleh sambaran petir.
Setelah itu, Herang pun menjemput Mochi dan yang lainnya dan kembali ke kapal. Dengan telah berhasilnya mereka mendapatkan harta karun kerajaan, Herang pun kembali menjadi kapten kapal. Lalu film ini diakhiri dengan adegan Herang dan Mochi yang membuat seluruh anak buah mereka melongo. Tamat. Nah, itulah alur film ini. Seru bukan? Setup latar dan kostum yang ditampilkan pada film ini terbilang cukup megah dan terkesan tidak main-main. Satu hal yang menarik perhatian admin sejak pertama tentu editing CGI-nya yang patut diapresiasi. Hasilnya cukup halus dan mendukung pembangunan suasana pada film ini sehingga film ini patut mendapat acungan jempol. Baiklah, itu saja yang bisa admin bawakan kali ini. Tulis komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Wassalam.